teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai iptek dalam kegiatan ekonomi, yang mana ini merupakan salah satu materi IPS di SMP kelas 7. Nah, seperti yang ada gambar di samping ini nih ya, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, dari gambar ini kita dapat mengetahui gitu bahwa manusia saat ini itu sangat membutuhkan barang-barang seperti yang terdapat pada gambar yang ada di samping ini. Nah, barang-barang tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Nah, yang mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentunya muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Karena semakin bertambahnya kebutuhan manusia untuk menuntut ketersediaan, maka alat pemenuhan pun kebutuhannya semakin cepat dan bervariasi. Seperti yang telah dijelaskan tadi gitu ya teman-teman, bahwa ilmu pengetahuan itu muncul sebagai akibat dari berkembangnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang mana dapat kita artikan gitu ya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, di mana perkembangan iptek saat ini tentunya membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Nah, pesatnya perkembangan iptek ini juga tentunya dapat dilihat dengan semakin bermunculan gitu ya teknologi canggih yang dapat membantu segala macam aktivitas manusia. Nah, perkembangan iptek ini juga tentunya dapat memfasilitasi kegiatan usaha untuk semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, seperti yang teman-teman lihat gitu ya, yang ada gambar di samping ini. Nah, bahkan gitu ya, belajar pun merupakan salah satu contoh untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, tapi berkembangnya iptek itu tentunya juga memberikan dampak positif dan negatif. Apa sih dampak positif dan negatifnya? Mari kita lihat. Adapun dampak positif dari perkembangan iptek itu antara lain, yang pertama yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan manusia. Nah, artinya kita itu bisa mengurangi gitu permasalahan ekonomi yang dihadapi. Lalu yang kedua, dapat membuat segala sesuatu itu lebih cepat dan mudah. Nah, yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi kita. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Setelah kita tadi membahas mengenai dampak positif dari perkembangan iptek, sekarang kita akan membahas mengenai dampak negatif dari adanya perkembangan iptek ini gitu ya. Nah, yang pertama itu mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif, yang mana mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif ini apabila gitu ya informasi yang diperoleh melalui internet itu berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Nah, maka dari itu hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat menjadi negatif. Lalu yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Nah, apabila gitu ya semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya gitu ya kendaraan bermotor, nah maka tentunya hal tersebut itu dapat menyebabkan gitu ya pencemaran juga semakin bertambah. Lalu yang ketiga yaitu dapat membuat orang semakin malas. Contohnya gitu ya, siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Jadi misalkan itu main HP terus gitu sampai lupa gitu kalau dia itu harus belajar, mengerjakan tugas ataupun hal lainnya gitu ya, mengerjakan hal lainnya. Lalu yang keempat yaitu dapat menimbulkan kerusakan. Kerusakan seperti apa ya? Nah, misalnya itu kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyaknya limbah seperti limbah industri gitu ya yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan mungkin bisa jadi suatu saat nanti lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mall. Nah,
itu semua merupakan sedikit mungkin ya dari mungkin sekarang sudah semakin banyak gitu ya dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan iptek. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih gitu ya antara iptek dan kegiatan ekonomi? Nah, ternyata iptek ini memiliki peran yang cukup penting dalam menunjang kegiatan ekonomi. Karena seperti yang kita ketahui gitu ya tadi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, iptek ini juga sebagai sarana manusia gitu ya untuk mencapai kesejahteraan. Nah, karena dengan iptek manusia ini mampu membantu memenuhi gitu kebutuhannya. Nah, sebagai contoh nih ya, saat kalian gitu ya membutuhkan makanan. Nah, dengan adanya iptek ini kalian itu tinggal dengan bantuan HP gitu ya, kalian itu bisa pesan makanan yang kalian inginkan lalu bisa diantar langsung ke rumah tempat tinggal kita. Nah, maka dari itu gitu ya, iptek ini itu merupakan hasil dari kebudayaan manusia gitu ya, yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Dimana iptek ini dapat kita rasakan saat ini itu memberikan kemudahan dan kenyamanan gitu ya bagi kehidupan manusia. Nah, tentunya perkembangan iptek ini juga memiliki dampak positif dalam kegiatan ekonomi. Nah, hayo, kalian masih ingat gak kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan apa saja? Nah, kalau lupa nih ya, kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, lalu apa sih gitu ya peran dari perkembangan iptek dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, mari kita simak. Iptek dalam kegiatan ekonomi yang pertama itu dalam kegiatan produksi. Nah, dalam kegiatan produksi, iptek ini dapat menunjang kegiatan produksi terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Lalu yang kedua dalam kegiatan distribusi. Nah, dalam kegiatan distribusi ini iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang gitu ya, dapat memperlancar distribusi barang dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Lalu yang ketiga yaitu ada kegiatan konsumsi. Nah, iptek juga dapat memberikan kemudahan konsumen gitu ya dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga konsumen itu bisa dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Seperti contohnya pada saat ini itu banyak sekali gitu ya online shop yang bisa kita gunakan gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari eh, adanya gitu ya kemudahan yang diberikan oleh iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, kesimpulan untuk materi pada hari ini itu karena apa ya? Seperti yang kita ketahui tadi gitu ya, perkembangan iptek ini sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, maka dari itu masyarakat itu harus mampu gitu memilih dan memilah teknologi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam itu tidak merusak lingkungan dan hanya mementingkan gitu ya kepentingan pribadi. Selain itu juga tanggung jawab kita sebagai umat manusia untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam itu harus dilakukan secara bijak dan tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kita itu sebagai warga negara yang baik gitu ya demi kelestarian sumber daya alam. Nah, bagaimana nih kalian? Kalian juga kan bagian dari masyarakat. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan dan juga menggunakan iptek dengan baik. Terima kasih, sampai di sini saja pematerian yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.